guys. Tadi pasangan juga Bigetron Beta kedudukan 1 sama. Ini akan menjadi game yang cukup sengit karena kalau kita lihat tadi jual beli serangannya benar-benar terjadi sangat-sangat sengit di game 1 dan game 2. Dimana kita lihat kali ini bakal ditemenin aja dari seorang Parsyanya di arah mid lane. Nggak ada invasi yang terjadi ya, dua-duanya main aman ya. Oke, Parsya di tengah. Krite menggunakan satu hero tersebut. Udah level 2, satu wave minion udah berhasil diamankan. One dan juga Brody dalam satu landing yang sama. Dan Kitty akan bergerak kemana? Di bawah. Coba lihat. Ada 2 orang yang bergerak bersamaan guna untuk bisa mendapatkan langsung karena dari lapu-lapu. Tapi di awal seperti ini dengan beberapa source yang masih terbatas. Kayaknya masih terlalu lama deh untuk bisa ngedapatin langsung karena 1 orang itu. Iya, susah, agak sedikit lama, jadi harus sedikit lebih bersabar. Tapi kali ini Little Wonder akan dicolek-colek. Sujin. Diam-diam nyuri gitu Nah kan. tuh lihat tuh, datang lagi tuh dia dengan 1 quad shadow, nyatri balik lagi. Cuman Fanny terbang kemana tuh di atas. Ada pertempuran yang terjadi, Super Ken hampir saja bisa diamankan. Bahkan tadi dari Sujinnya pun bisa aja mendapatkan hal yang sama karena HP-nya nggak banyak lagi. Pertempuran di atas terus jadi, tapi pertempuran di tengah masih terlihat. Ada 2 player, ada 1 charge yang langsung dikeluarkan. Guardian Bulwark masih bisa ditahan. Kadita membuat sebuah tindakan perlindungan. Dan sekarang ada Shadow Kill, First Blood menjadi milik dari Sujin. Waduh, shadow killnya langsung masuk ke arah belakang ke salah satu player yang cukup penting ya. Ada seorang Dan, walaupun kali ini juga dari Dannya udah respawn kembali, tapi ini menjadi satu advantage untuk seorang Sujin. Pagi-pagi udah dapetin kill gitu kan, sementara dari Super Ken-nya masih sedikit puasa. Dan udah ketahuan dari sama Sodoma nih, Super Ken lagi ngincer utan dari EVOS Icon. Tapi bakalan didiamin aja, cuman dicicil-cicil aja. Dan di arah mid lane Nah tuh damage-nya tuh ditahan. Biar wave minionnya juga selamat gitu. ini selamat. Aduh tadi Valdora karena Bird of the Ocean hampir aja ya dieksekusi dengan cukup cantik oleh Dan, tapi ternyata masih bisa mundur ke arah belakang, nggak mau terlalu all in juga dari narasi dannya karena ada Turtle kali ini yang menjadi fokus utama mereka. Dan Super Ken akan segera menyusul ke arah Turtle, dicicil 2 sama narasi. Nggak ada Jadi setup kontes. Fanny datang tinggal retry aja gitu. Oke, ini dia Tonepad Memory. 1-1 lenyap sudah. Belum bisa mengeluarkan crossbow of tongue-nya. Sementara itu untuk kali ini Hayabusa walaupun jauh di atas sana, mereka seperti akan mengikhlaskan langsung ke arah Turtle ini. Namun pertempuran kembali terjadi. Lolita mau pergi ke arah mana? Ada charge yang udah dilakukan namun barusan. Ada Fanny yang bergerak, datang langsung skill cable. Dan juga ada Katron yang memang menyakitkan dan menghilangkan Lolita di area tersebut. Bahkan kali ini purple buff-nya sudah standby. Akankah diambil oleh pemain Bigetron Beta atau masih sempat diamankan oleh Sujin? Sujin udah on the way sih ke purple buff. Dan kalau kita lihat juga dari Super King-nya decide untuk farming di lapaknya sendiri, nggak mau nyuri-nyuri dulu nih kali ini dari seorang Super Ken. Mau main safe aja karena kalau bisa dibilang kondisi masih sama-sama seimbang kali ini, nggak mau terlalu buru-buru juga. Dan di area mid lane kita lihat Panstrong harus say hi. Oh ya, ada Bird of the Ocean di follow up dengan Feather Strike dari seorang Krite kali ini harus mundur ke arah belakang dan masih sempat menyelamatkan dirinya. Tapi Union Blast kali ini yang sempat dibuka, namun sayang sekali ada narasi yang coba untuk memberikan perlawanan dan Krite pun harus mundur ke arah belakang. Namun di sisi lain Sujin dampaknya dalam bahaya, tapi Shadow Kill masih sempat menyelamatkan dirinya, namun sayang sekali tidak bertahan lama karena harus berhasil terpick off kali ini oleh seorang Super Ken. Oke, tertangkap dari situ ya. Tertangkap basah. Tertangkap. Oke, tertangkap basah akhirnya karena tadi udah terlihat nggak ada quad shadow lagi. Berarti dia setelah shadow kill, ya udah akan munculnya di situ lagi aja gitu. Nggak bakal bisa pergi kemana-mana. Namun sekarang Danny Kitty langsung aja clear wave minion di bagian tengah. Ada Grok yang udah white charge langsung saja. Bahkan energy impact, curse of crow, feather ice strike semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Kadita. Namun sekarang ada balasan yang langsung dilakukan juga oleh Super Ken dan juga bantuan yang dikeluarkan oleh Aldo lewat Rubinya. Donram Wolf King langsung menahan Grok agar tidak bisa pergi dari area mid. Waduh, tapi gue baper liat Veldora ya tadi ya. Dia ngalangin jalur Fanny buat masuk ke arah Parsya. Dan dia menyerahkan dirinya, tapi dia jadi kesusahan juga buat masuk ke area turret. Namun kita lihat di area top lane kita ada Van Strong kali ini coba untuk menahan damage daripada seorang Saken. Tapi nampaknya tidak akan ada upaya ganking yang dilakukan. Mundur lagi, coba untuk farming karena purple buff sebentar lagi akan spawn, akan up lagi. Dan kita lihat di area mid lane udah ada satu upaya trapping yang dilakukan oleh Kadita bersama seorang lapu-lapu. Coba untuk nunggu momen nggak jadi, ternyata nggak ada yang lewat guys soalnya. Jadi mundur dulu, ada Turtle kali ini yang sudah mulai dieksekusi oleh seorang Super Ken. Namun Veldora ganggu-ganggu manja ya, masuk ke arah Turtle dan Turtle-nya bakalan di-reset aja. Oke, Super Ken juga nggak mau terlalu maksain, mundur lagi ke arah belakang. Dan ada
seorang Aldo kali ini. Aduh, Nih. Lancer sama Veldora yang ketarik ya kan. GGM ya berarti ganggu-ganggu manja gitu. GGM. Tambahin U dikit. Apa? GGMU. GGMU. Ih sedap. Good game MU gitu ya. Yap game. sudah. Sekarang nih Brave Fighter di bawah tuh. Hehe. Groknya masih menahan di belakang. Hayabusa belum mau join. Belum mau terlalu dalam levelingnya. Sama seperti Lapu-Lapu. Tapi kalau untuk Super Ken masih Super Ken level 8 juga ya. Super Ken level 8 juga. Ya ampun mata saya. Sujin level 8 juga. Sama padahal udah pakai kacamata gitu kan. Kayak nambah deh minus kita. Kayaknya super. Kayaknya nambah. Kayaknya. Tapi baru saat terlihat ada one-one lagi yang memang sudah berhasil diamankan oleh Brody. Di area berbeda ada satu damage plus. Kena langsung karena 2 orang, tapi ternyata untuk kali ini follow damage masih cukup terlambat hanya saja dan kita berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Masih? Sedikit lagi SP tersisa, Lapu-Lapu mau ke arah mana di bagian belakang ada Parsha yang udah langsung hadir dan juga memberikan DP balas sampai ada S-Strike. Menghilang sudah beberapa player yang dimiliki oleh Pikatron Beta dan triple kill untuk Parsha. Triple kill untuk Parsha, momennya pas, damage-nya on point semua dengan backup dan follow up daripada seorang Sujin. Tapi kita di area mid lane, Super Ken terkena stun, kali ini harus mundur, tershutdown sudah, mega kill berhasil didapatkan. Efek stun dari seorang Parsha tadi connect. Gue gak ngerti apa yang terjadi, pokoknya pas POV-nya pindah ke Super Ken dia lagi ke stun dan bisa di eksekusi secara cepat. Itu membuat seorang Krite kayaknya ini bahaya banget. Krite harus dijaga habis-habisan karena 4-0-2. Shutdownnya perih banget nanti kalau misalkan. Wow. Itu hampir ya tadi kalau ada deketan dikit tuh jarak waktunya tuh mungkin maniak ya. Dan sekarang 1-1 again and again langsung menghilang dan sekarang ada bala bantuan mendadak langsung hadir dan ton 4 memori harusnya udah langsung dikeluarkan dan benar bahkan ada Numeon Blast lenyap. Numeon Blastnya mungkin tadi nggak connect secara langsung tapi memberikan efek slow dan juga Brody-nya bisa mengatakan damage kembali gitu. Ada 2 orang lagi yang berhasil dihancurkan dan EVOS Icon mulai menjajah balik nih. Mulai menjajah balik, nggak sayang source skill ya, mereka benar-benar peluang apapun mereka ambil, peluang sekecil apapun mereka pakai skill-skill yang mereka miliki gitu kan, mau itu tank kah atau apa. Dan kita lihat kali ini keunggulan sementara dipegang oleh EVOS Icon, walaupun gold difference nggak gitu jauh, 3000 masih possible banget buat dikejar. Tapi secara winning condition gue lihat dari segi fightnya, setupnya, itu EVOS Icon lagi balikin keadaan, lagi ngamuk-ngamuk banget. 2 lane, bottom lane dan juga top lane-nya udah di-push kali ini. Dan juga di seorang Krite-nya banget buka video restrek, aduh sakit, pri banget. Bersama udara top lane juga kali ini ada satu fight yang terjadi di mana Dauma hilang begitu saya dengan cukup cepat. Menyusul juga satu player lainnya, enggak ternyata masih ada shadow kill tapi kita lihat Sujin nyaris saja terpick off. Aldo pun mundur menggunakan conceal ke arah belakang. Saken masih ada di arah depan, masih mencari peruntungannya tapi sayang sekali harus mundur dari EVOS Icon ke arah belakang. Oke, tadi untungnya ya masih ada shadow kill yang bisa digunakan hingga 1 crossbow of tongue tadi ya udah nggak ngedamage siapapun. Cuman untuk masalahnya sekarang Parsha kalau mau berhadapan secara langsung sama one-one dengan jarak sedekat itu tadi udah nggak optimal lagi, udah nggak baik lagi, udah nggak efektif lagi. Kenapa? Karena one-one udah punya attack speed loh di menit-menit segini. One-one udah bisa ngegocek. Palingnya jarak jauh aja lah Federal Strike gitu. Federal Strike, aduh ini dibalesin dengan cepat loh ya sama teman-teman Bigatron Beta, dibalikin secara lunas banget tadi. Dari EVOS Icon lagi ahead lumayan jauh. Tapi dibalikin keadaannya, hati-hati, ada Breath of Vision tadi yang hampir saja terkena seorang Van Strong. Lordnya pun udah hadir, dicolek dikit aja, nggak akan diterusin. Itu bagus loh tadi setup dari Bigatron Beta itu mendadak langsung mampir semuanya ke situ. Waduh. Itu weakness pointnya kebuka dan sekarang ada satu weakness point lagi yang bisa diamankan tapi tidak mau terlalu maju untuk one-one-nya, tidak mau terlalu mengambil resiko. Sementara ada Lord, mereka udah semakin berkumpul, ada 4 hero, ada Kadita mulai maju, Rockwave dikeluarkan, Krite-nya harus mundur ke bagian belakang. Dan untuk kali ini Ruby-nya langsung maju ke bagian depan juga, tapi untuk Veldora langsung aja flicker dan juga mencoba untuk pergi karena ada satu weakness point yang siap untuk dibuka lagi oleh one-one dan mungkin nantinya akan ada crossbow tank yang bisa menghancurkan formasi yang mereka punya. Waduh, itu tadi Rockwave-nya benar-benar perih banget ya, bisa membubarkan formasi daripada EVOS Icon. Yang padahal kondisinya tadi dari Bigatron Beta mereka cuma berempat aja karena Fanny-nya lagi push di arah bottom lane. Tapi Rockwave-nya sekalinya connect, gila pedih banget gitu kan. Sekarang Krite, Veldora kehilangan beberapa HP-nya, harus mundur nampaknya. Tapi ternyata ada kill yang terjadi dari seorang Super Ken atas Sujin. Ini harusnya sih kalau bisa kayak gini
jungle-nya nggak ada. Mereka kalau mau Lord enak-enak aja harusnya ya. Dari Bigetron Beta. Oke, kita lihat seperti apa setupnya. Krait tidak boleh tertangkap untuk Evos Icon. Namun untuk kali ini Federal Strike dikeluarkan. Bahkan kali ini sakitnya 1-1 dia bisa terlalu dalam. Karena untuk sekarang Kadita berhasil langsung dihancurkan. Tapi Marusan Super Ken mendadak hadir dan juga menghantarkan damage yang begitu mengerikan. Tapi ternyata itu pun masih belum cukup. Sutsujinnya udah respawn kembali dan Sutsujin siap untuk masuk ke dalam team fight. Tapi 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Beta kemana arah perginya mereka berpisah semuanya. Waduh gokil ya, tadi narasinya langsung notice itu ada Krait di belakang yang free banget ngasih video strike. Dia langsung cari tapi sayang sekali di depannya nggak begitu kuat. Terutama dari Bigetron Beta dan kali ini Lordnya akan coba untuk diincar oleh Evos Icon. Fanny-nya juga masih ada di bawah. Bakal dicolek-colek dulu. Ada zoning juga yang dilakukan oleh seorang Fanstrong. Sutsujin pun menyusul oleh Veldora di bagian depan. Dimana narasi coba masuk ke arah seorang Krait. Masih ada wave kali ini Veldora dalam masalah yang cukup besar. Masih bisa bergerak belakang video strike. Berhasil memukul mundur atau menumbangkan seorang lapu-lapu. Lordnya masih ke-hit juga. Belum ke-reset sama sekali. Udah ada Aldo kali dan juga Saken yang siap mengajar Lordnya tapi dari arah depan. Kita lihat ternyata ada yang masih korek tapi shutdown pun berhasil didapatkan. Dan Lordnya berhasil didapatkan oleh seorang Kadita. Bakal dipukul mundur, bakal diratain kah? Dan wipe out kah ini teman-teman daripada Bigetron Beta. Wipe out kali ini dapetin Lord tapi harus ter-wipe out. Oke, Lordnya berhasil diambil Kadita. Tadi terlihat ya di saat HP Lord sisa sedikit, Hayabusa masih di dalam posisi dari shadow kill-nya loh. Dan tadi dibawa pergi cukup jauh. Entah itu tadi retrinya emang gak connect ataupun masuk ke dalam tubuh dari si playernya. Tapi untuk sekarang, coba teman-teman semua itu like-nya ditancepin dulu ya. Ini udah semakin seru lagi nih pertandingan untuk menentukan siapakah nantinya yang akan menuju ke babak grand final. Gas kalian ya. Gas. Tapi ter-wipe out, Lordnya hanya akan menjadi Lord giveaway. Lordnya bisa mereka hancurkan langsung. Tapi setidaknya ini menjadi netralisir lah. Menetral untuk Bigetron Beta tidak mendapatkan serangan terus-terusan dari Evos Icon. Dan bahkan untuk kali ini kita lihat aja narasinya. Mulai maju ke bagian depan. Hampir saja mengenai tadi ke arah Brody. Untungnya Brody masih bisa menggocek. 1-1 di bagian belakang bersama dengan Lord. Tapi Kadita terlalu maju. What are you doing Kadita? Hampir saja bisa mendapatkan 2 player. Andai tadi dirinya tidak menghilang. Tapi ternyata malah lenyap. Malah lenyap ke Kadita, sayang sekali ternyata peluang tidak dimanfaatkan dengan cukup baik. Malah membuat dirinya ini berhasil terpick off. Sementara ini teman-teman daripada Bigetron Beta sedikit lebih bersabar. Kehilangan seorang Dunk ini membuat dari Evos Icon memiliki space untuk melakukan push terhadap Bigetron Beta. Yang mana kita lihat kali ini dari Bigetron Betanya juga nggak ada upaya untuk melakukan serangan. Tapi Super Ken kayaknya kelihatan kah? Enggak ternyata ya. Super Ken bakal coba untuk melakukan trapping terlebih dahulu. Melihat Dauma yang coba untuk clearing minion aja di arah top lane. Bakal dihancurin ini kayaknya dari Super Ken-nya udah bakal mulai coba split push. Tapi Rogue Wave kali ini dipakai untuk defense sama seorang Dan karena tadi dia udah kecil cukup banyak juga dari segi HP-nya. Tapi di arah Purple Buff Sutsujin ngintip-ngintip coba colek-colek Purple Buff punya Bigetron Beta. Tapi kita lihat ada video strike seorang Krait. I'm offended juga kan seorang Fanstrong cukup perih ternyata kabel shadow kill karena seorang narasi kali ini masih belum bisa menembakkan. Problem outing-nya udah connect kali ini sakit banget. Tapi ternyata masih ada seorang Saken yang mundur ke arah belakang langsung dijadikan bulan-bulanan warga. Ada seorang Saken ada satu flicker dari sana kita lihat mayat. Aduh hilang sudah dari seorang Saken. Di-flickerin kayak begitu loh. Benar-benar semuanya berfokus untuk bisa menghancurkan langsung dan pada akhirnya objektif yang dari tadi dari Tarat yang kita lihat mereka lambat banget untuk numbangin entah satu outer, inner atau apapun itu. Dan sekarang mereka langsung aja berderet untuk bisa menghancurkan seluruh objektif yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Beta. Dan Fanny seorang diri akankah dia bisa bertahankan untuk sekarang. Ada 1, 2, 3, 4 player yang dimiliki oleh pemain dari Evos Icon siap untuk langsung menabrak masuk. Hanya saja Fanny sedikit lagi yang tersisa, bisakah dia selamat? 1 hit terakhir dan benar aja energi impact yang tadi kurs berhasil masuk ke dalam tubuh dari Fanny dan selesai dari damage-nya sakit. Bahkan Sutsujin masih bersama di dalam rumputan dan Grok memisahkan itu semua. Grok membuat 2 rekan yang lain selamat. Wah penyelamatan yang sangat baik kali ini kita lihat dari seorang Grok ya. Itu dia rela menyerahkan dirinya agar kedua temannya yang kita tahu Fanstrong sama Sutsujin mundur ke arah belakang. Tapi ini membuat akhirnya dari Bigetron Beta memiliki peluang untuk mendapatkan Lord. Mengingat teman-teman dari Evos Icon tadi udah kehilangan 2 playernya. Doma udah
udah kembali, tapi setup Lord pun sudah mulai digunakan kali ini oleh teman-teman Bigatron Beta, udah mulai dieksekusi. Ternyata bakal ditarik mundur lagi karena Panstrong kelihatan, tapi ada Rock Wave kali ini karena seorang Panstrong di follow up dengan adanya Krite dengan Feather Strike masuk ke arah depan. Nubian Blast juga bakal dibuka kali ini, tapi di arah belakang Susujin kena langsung ada seorang Zaken, shadow kill, namun masih sempat selamatkan, ada pertolongan juga dari seorang Aldo. Ada seorang Super Ken yang langsung ke arah belakang, tapi ternyata Doma connect ke arah seorang Fanny, hilang begitu saja, ada satu wave, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk melakukan eksekusi terhadap Lord. Sayang sekali Doma terkena satu Armor Vendor di arah depan, terlalu depan nampaknya, lalu tanknya connect, dan kita lihat Spider Strike pun membalas. Tapi sayang sekali nggak bisa memulangkan siapapun dari Feather Strike-nya Parsha. Wow, ini dia Lordnya free banget untuk EVOS Icon. Sebuah hal yang begitu baik yang udah mereka lakukan. Tadi terlihat untuk one-one-nya WON udah berhasil di pop up pula ataupun berhasil di trigger untuk langsung dikeluarkan. Namun untuk kali ini pergerakan yang gua sering lihat adalah antara Panstrong dan juga Krite. Panstrong sering banget setup, tapi di belakangnya Krite ini nge-backup tepat di garis pertahanan yang dimana itu adalah satu titik terakhir yang dia akan stay di situ. Dia tidak akan keluar dari area dari Feather Strike itu antara Panstrong dan juga Krite. Lalu nantinya akan ada si Sutsujin yang masuk ke dalam area pertahanan, tapi selebihnya tetap di lingkaran dari Feather Strike. Oke, tadi Feather Strike-nya juga nggak nyampe karena udah mundur ke arah belakang juga kan ya, dan bolong tuh. Bolong tuh sekarang di bagian tengah, Lordnya siap untuk masuk. Kita lihat aja setup seperti apa yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Barrier diciptakan, barriernya dikeluarkan guna untuk menahan dulu pergerakan dari Lord dan juga wave minion agar mereka nantinya bisa masuk secara bersamaan dan juga membuat ini menjadi last fight harusnya untuk EVOS Icon, dimana Kaditanya berhasil langsung dihancurkan dan Naya bisa mulai maju ke bagian depan, dan ini dia shadow kill-nya. Ada WO-nya udah langsung dikeluarkan tapi damage-nya cukup terbagi. Sutsujin masih berhasil kabur ke bagian belakang. Ada Feather Strike kali ini karena jarak yang dimiliki oleh Parsha itu sendiri pun tidak tersentuh sejauh ini, dan udah ada lagi pergerakan dari Lolita dengan Guardian Bulwark-nya masih bisa nahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Bigatron Beta. Waduh, tapi pintar banget Super Ken nggak berniat untuk masuk ke arah formasi daripada EVOS Icon. Dia langsung nge-cut minionnya yang ada di mid biar nggak terus-terusan di-push. Tapi kalau kita lihat ada 3 wave yang dikirim langsung oleh EVOS Icon. Ada I'm Offended kali ini hampir saja shutdown berhasil didapatkan oleh Super Ken kali ini. Sementara EVOS Icon harus kembali bersabar karena nggak ada Sutsujin, baru banget di pick off, jadi harus mundur dulu ke belakang. Kemenangannya harus ditahan dulu. Nih menit segini udah mulai berasa nih. Udah mulai berasa dari spawnnya tuh Feather Strike-nya. Ngeri banget. Nyari Aldo satu terakhir. Aldo untungnya masih punya immortal. Barirnya ada di depan dia dan Aldo pun selamat di situ. Masih bisa selamat, tapi juga dari seorang Aldo emang tadi nggak akan dilanjutin sih kita lihat, karena dari teman-teman EVOS Icon-nya ternyata udah narik mundur, dan ini menjadi kesempatan untuk Bigatron Beta melakukan upaya push yang sempat kehilangan beberapa kali momennya. Jadi sekarang udah coba dimanfaatin ketika Sutsujin nggak ada, dan Purple Buff bakal diamankankah oleh Super Ken? Oke, berhasil di steal kali ini dari seorang Sutsujin. Harus puasa Purple Buff dulu, satu kali aja nggak masalah. Dan dari Dan sudah mulai terlihat pergerakannya. Panstrong bakal coba untuk memberikan pressure sedikit demi sedikit. Krite menyusul, Feather Strike prediknya. Ternyata nggak siapa-siapa. Udah keluar tuh prediknya lagi nih. Tadi hasilnya tuh 62 untuk EVOS, 38 untuk Bigatron Beta. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Yuk like-nya yuk. Ini kita udah tembus 67.000 penonton ya. Yuk. Sumpah. Agar semakin besar lagi komunitas Mobile Legends kita. Namun untuk sekarang coba lihat Fanny-nya nggak bisa melakukan apapun. Fanny yang mau pergi ke arah mana, tapi Fanny lenyap. Benar-benar lenyap dihajar oleh Sutsujin dan juga Eldora yang bekerja sama Grok dan juga Hayabusa. Tapi barusan ada Konsil mencoba untuk maju, mencoba untuk bisa menangkap lagi ke Hayabusa, tapi ternyata terlambat. Hilang momentumnya, sayang sekali. Sayang ini sekali. like-nya belum nyampe 10.000 loh, yang nonton udah 70.000. Coba dulu. Di like dulu. Coba like dulu. Coba di like dulu, 10.000 like, dan kita lihat kali ini back to the game. Dimana udah ada Aldo, terlihat sudah pergerakannya, coba mundur. Nubian Blast dengan flicker yang cukup cantik kali ini mampu menembakkan seorang Aldo. Di follow up dengan cukup baik, ini membuat EVOS Icon harusnya bisa mendapatkan Lord dengan cukup mudah. Karena udah kehilangan 2 playernya dari Bigatron Beta, nggak bisa melakukan kontes. Oke, sementara sekarang mereka semua udah set up duluan di area dari Lord itu sendiri.
nggak bakal ada gangguan yang begitu berarti yang terlihat ya, karena tidak ada setup juga yang dimiliki oleh pemain. Tapi sekarang lagi dan lagi seperti game yang kedua, Konsil langsung dikeluarkan. Siapakah yang menjadi korban? Ada sedikit lagi SP tersisa. Super Ken berusaha untuk pergi, tapi untungnya Super Ken masih berhasil selamat. Akankah Super Ken dikejar bisa-bisa, tapi Kadita berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut. Baru saja Numi 16 dan juga Moniker mungkin, namun mereka sepertinya terlalu bernafsu dan bahkan untuk one-one masih bisa mencoba untuk mengusir pergerakan dari pemain EVOS Icon. Aduh, masih bisa diusir mundur karena belakang, tapi sayang sekali kali ini udah ada yang menghantui mereka di mana Lordnya udah bergerak di area mid lane, dan dari Super Ken coba untuk mencari peluang lain, coba berpikir secara rasional di kesempitan yang ada kali ini, di mana Suzuki sudah menyadari itu, mundur karena belakang, masih bisa mundur, tapi Lordnya udah nyampe dan juga di area top lane udah bakal coba untuk dipush begitu aja, di mana Video Red Strike dibuka kali ini. Aldo kehilangan cukup banyak HP-nya, bakal coba untuk maju, tapi di sebelah itu Veldora di sisi lain lagi dikejar-kejar dan juga dikejar sama seorang Sutsujin, bakal masuk shadow kill, killing spree didapatkan kali ini dan pun hilang. Demian Blast kali ini bakal dicoba dibuka, tapi kita lihat ada satu orang lagi yang sakit, nggak bisa berbuat banyak. Sutsujin tertinggal juga, tapi ini dia kemenangan EVOS Icon. Oke, ini dia EVOS Icon berhasil mendapatkan kemenangan.